Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thalita Amanda Kurnia dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas sedikit materi teori akuntansi bagian chapter 4 tentang efficient securities market. Definisi dari efisien, pasar sekuritas yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan di pasar itu setiap saat sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang diketahui publik tentang sekuritas tersebut. Harga pasar efisien sehubungan dengan informasi yang diketahui publik. Yang kedua, poin terkait adalah bahwa efisiensi pasar adalah konsep yang relatif. Yang ketiga, bahwa investasi merupakan permainan yang adil jika pasar efisien. Ini berarti bahwa investor tidak dapat berharap untuk memperoleh pengembalian berlebih atas suatu sekuritas atau portofolio sekuritas di atas pengembalian normal yang diharapkan atas sekuritas atau portofolio tersebut, di mana pengembalian normal yang diharapkan memungkinkan adanya resiko. Yang keempat, mengingat efisiensi pasar, harga pasar sekuritas harus berfluktuasi secara acak dari waktu ke waktu. Artinya seharusnya tidak ada korelasi serial pengembalian saham. Kemudian bagaimana harga pasar mencerminkan sepenuhnya semua informasi yang tersedia. Berbicara tentang bagaimana harga pasar dapat sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Proses ini sama sekali tidak jelas. Seperti dijelaskan sebelumnya, rasional informasi investor akan menuntut informasi tentang sekuritas. Namun tidak ada jaminan bahwa individu yang rasional pun akan bereaksi secara identik terhadap informasi yang sama. Misalnya mereka mungkin memiliki kepercayaan yang sebelumnya yang berbeda. Beberapa mungkin memiliki keahlian unggul untuk menganalisis informasi laporan keuangan. Dalam arti tertentu, model teori keputusan seperti mobil ini menyediakan kendaraan untuk memproses informasi, tetapi tidak ada yang menjamin bahwa kebiasaan mengemudi setiap orang identik atau mereka semua mengambil rute yang sama ke suatu tujuan. Akibatnya, sangat mungkin investor yang berbeda akan bereaksi terhadap informasi yang sama secara berbeda, meskipun semuanya berjalan secara rasional. Namun investor berinteraksi di pasar masing-masing membuat keputusan beli atau jual tentang berbagai sekuritas. Karena harga pasar sekuritas adalah hasil dari permintaan dan penawaran sekuritas oleh investor. Bagaimana harga pasar dapat sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia ketika individu membuat keputusan permintaan dan penawaran berbeda. Apa yang diperlukan adalah perkiraan nilai sekuritas investor rata-rata harus tidak bias. Artinya adalah pasar tidak secara sistematis salah menginterpretasikan implikasi penilaian dari suatu stok informasi, melainkan menempatkan penilaian pada sekuritas yang benar atau tidak bias. Seperti yang disebutkan, ini tidak berarti bahwa setiap investor individu pasti benar, tetapi itu berarti bahwa rata-rata pasar menggunakan semua informasi yang tersedia. Proses rata-rata ini mendasari istilah sepenuhnya mencerminkan dalam definisi efisiensi pasar sekuritas yang diberikan sebelumnya. Uh, di sini ada subbab implikasi pasar sekuritas efisien terhadap pelaporan keuangan. Menurut Beaver, implikasi utama adalah bahwa kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak mempengaruhi harga sekuritas mereka. Selama kebijakan ini tidak memiliki efek arus kas diferensial, kebijakan tertentu yang digunakan diungkapkan, dan informasi yang cukup diberikan sehingga pembaca dapat mengonversi berbagai kebijakan. Implikasi kedua yaitu pasar sekuritas yang efisien berjalan seiring dengan pengungkapan penuh. Jika manajemen perusahaan memiliki informasi yang relevan tentang perusahaan dan jika ini dapat diungkapkan dengan sedikit atau tanpa biaya, maka manajemen harus mengungkapkannya. Informasi secara tepat waktu kecuali dipastikan bahwa informasi tersebut sudah diketahui oleh investor dari sumber lain. Secara lebih umum, manajemen harus mengembangkan dan melaporkan informasi tentang perusahaan selama manfaat. Yang ketiga itu efisiensi pasar menyeratkan bahwa perusahaan tidak boleh terlalu khawatir tentang investor yang naif. Dan implikasi terakhir adalah bahwa akuntan bersaing dengan penyedia informasi lainnya seperti situs web dan media lain, pengungkapan oleh manajemen, dan berbagai lembaga keuangan. Informasi harga, inkonsistensi logis adalah bahwa jika harga sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, tidak ada motivasi bagi investor untuk memperoleh informasi. Karenanya, harga tidak akan sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Kemudian di sini ada model biaya modal. Berikut rumusnya dan keterangannya. Bisa dilihat sama teman-teman ya.
Kemudian karena satu-satunya perbedaan antara kedua konsep tingkat pengembalian adalah satu, kita dapat menggunakannya secara bergantian. Faktanya, untuk menyesuaikan dengan praktik umum, kami biasanya merujuk pada tingkat pengembalian bersih dan kotor sebagai pengembalian sederhana. Kita dapat menganggap pengembalian sebagai ex post atau ex ante. Ex post kita berada di akhir periode T dan melihat ke belakang untuk menghitung pengembalian yang sebenarnya direalisasikan selama periode tersebut. Alternatifnya, kita dapat berdiri di awal periode T, yaitu pada waktu T1, dan pikirkan ex ante atau pengembalian diharapkan sebagai rumus seperti ini. Bisa dilihat ya, teman-teman. Kemudian artinya pengembalian yang diharapkan untuk periode T didasarkan pada harga yang diharapkan pada akhir periode ditambah dividen yang diharapkan selama periode tersebut, dibagi dengan harga saat ini. Perhatikan bagaimana formula ini mencerminkan efisiensi pasar sekuritas. Artinya, harga yang diharapkan sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum pada waktu T1. Sekarang, pertimbangkan ekonomi dengan sejumlah besar investor yang nasional dan menghindari risiko. Asumsikan bahwa ada aset bebas risiko dalam perekonomian dengan return RF untuk periode T. Asumsikan juga bahwa pasar sekuritas efisien dan biaya transaksi nol. Kemudian CRPM, Sharpe Lindner, menunjukkan bahwa ERJT sama dengan RF dalam kurung 1 kurangi BJ ditambah BJ dikali ERMT. Setelah itu, di mana BJ adalah beta dari saham J dan ERMT adalah pengembalian yang diharapkan dari portofolio pasar untuk periode T. Beta didefinisikan sebagai berikut. BJ sama dengan cos JM dibagi dengan par N. Kritik terhadap model penetapan harga aset modal. Untuk referensi selanjutnya, kami sekarang mempertimbangkan beberapa asumsi dasar CAPM. Penting untuk mempertimbangkan ini di sini karena CAPM adalah contoh dari jenis model ekonomi matematis yang telah menerima kritik keras karena gagal memprediksi mispricing saham dan kehancuran pasar dari tahun 2007 sampai 2008. Berikut asumsi yang akan membantu kita untuk lebih memahami kritik tersebut. Ya. Yang pertama itu ada CAPM, asumsikan ekspektasi normal. Yang kedua itu CAPM tidak mempertimbangkan bahwa pasar sekuritas mungkin berisi investor rasional dengan berbagai tingkat kecanggihan. Yang ketiga, CAPM mengasumsikan bahwa biaya transaksi pembelian dan penjualan sekuritas adalah nol. Dan yang keempat adalah CAPM mengasumsikan rasionalitas investor. Kemudian di sini ada asimetri informasi. Melihat lebih dekat asimetri informasi, ada dua jenis utama asimetri informasi, yaitu seleksi yang merugikan dan bahaya moral. Kekhawatiran investor tentang seleksi yang merugikan muncul ketika satu jenis peserta di pasar mengetahui sesuatu tentang aset yang diperdagangkan yang tidak diketahui oleh jenis peserta lain. Kekhawatiran investor tentang bahaya moral muncul karena upaya manajer dalam menjalankan perusahaan biasanya tidak dapat diamati, menciptakan kemungkinan bahwa manajer mungkin melalaikan upaya. Kemudian di sini nilai fundamental sebuah saham adalah nilai yang dimilikinya di pasar yang efisien jika tidak ada informasi orang dalam, artinya semua informasi yang ada tentang saham tersebut tersedia untuk umum. Dan berikut adalah gambar dari peran pelaporan keuangan dalam pasar efisien. Signifikansi sosial pasar efek yang bekerja dengan baik. Manfaat sosial dari pasar sekuritas yang bekerja dengan cukup baik akan tercapai jika dua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama itu, semua informasi yang berguna tersedia untuk umum. Dan yang kedua, harga pasar sekuritas relatif efisien terhadap informasi yang tersedia untuk umum. Oke, jadi segitu pemaparan dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terlalu cepat, nanti bisa diedit dikurangi kecepatannya. Terima kasih.